Sidang parlemen Jepang pada tahun 2023 dimulai dengan pernyataan mengkhawatirkan dari Perdana Menteri Kishida Fumio, yang memperingatkan bahwa Jepang berada di ambang disfungsi sosial karena menurunnya angka kelahiran, populasi dan angkatan kerja dengan cepat. Permasalahan yang melanda seluruh negeri menyebabkan pemerintah pusat memprioritaskan kebijakan pengasuhan anak dan meningkatkan upaya untuk mendukung kesetaraan perempuan dan keluarga. Salah satu prefektur bahkan mengeluarkan deklarasi mengatasi krisis penurunan populasi yang pertama di Jepang. Saat ini Jepang tidak memiliki sistem imigrasi yang menyeluruh dan secara historis memilih untuk menerapkan kebijakan migrasi sedikit demi sedikit untuk sementara waktu mengisi kesenjangan di pasar tenaga kerja. Berbeda dengan sistem imigrasi Kanada yang terpadu dan koheren, kebijakan imigrasi resmi Jepang terbatas pada mereka yang berpenghasilan tinggi dan dilengkapi dengan kebijakan migrasi pintu samping untuk pekerja berketerampilan rendah dan jangka pendek. Meskipun Kementerian Kehakiman Jepang telah lama bertanggung jawab atas imigrasi resmi, arah kebijakan migrasi seringkali dipengaruhi oleh berbagai kementerian, lembaga dan dunia usaha. Beberapa pakar berpendapat bahwa imigrasi massal merupakan solusi instan terhadap menyusutnya angkatan kerja di Jepang, populasi yang menua dan menurunnya konsumsi dalam negeri. Jepang juga disarankan untuk meniru keberhasilan negara-negara yang bergantung pada imigrasi seperti Kanada dengan menargetkan masuknya 1 juta imigran setiap tahunnya untuk mengatasi penurunan populasi. Meningkatnya perhatian Jepang terhadap kebijakan-kebijakan terkait migrasi menunjukkan adanya pengakuan terhadap meningkatnya kebutuhan negara tersebut akan tenaga kerja asing jangka panjang. Namun masih ada pertanyaan mengenai kelayakan struktural dan budaya dalam mengintegrasikan dan mempertahankan jumlah migran yang sangat besar yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja Jepang. Meskipun populasi penduduk asing mencapai rekor tertinggi yaitu 3 juta orang pada tahun 2022, pertumbuhannya terjadi secara bertahap hanya mencapai 2,4% dari total populasi pada tahun lalu. Tren demografi ini membebani angkatan kerja di negara tersebut yang telah menyusut sejak tahun 1993, ketika populasi usia kerja mencapai puncaknya pada angka 87 juta orang. Pada tahun 2040 diperkirakan akan terjadi kekurangan tenaga kerja sebesar 11 juta pekerja. Untuk mengimbangi kesenjangan ini Jepang membutuhkan 647.000 imigran usia kerja per tahun. Ini suatu jumlah yang sangat tinggi. Namun hanya terdapat 115.000 migran baru pada tahun 2018, 138.000 pada tahun 2019 dan 85.000 pada tahun 2020 dengan perkiraan adanya sedikit peningkatan pasca COVID-19. Meskipun kebijakan reaktif terhadap opini publik disambut baik oleh banyak orang Jepang, seiring dengan semakin cepatnya permasalahan demografi maka kebutuhan akan perencanaan kebijakan strategis jangka panjang untuk menghadapi tantangan ekonomi yang terkait menjadi semakin lazim. Seruan untuk mempertahankan pekerja asing semakin meningkat, namun mempertahankan penduduk asing dalam jangka panjang memerlukan perubahan besar, tidak hanya untuk memudahkan persyaratan masuk tetapi juga untuk mereformasi budaya kerja dan masyarakat Jepang agar dapat mengintegrasikan pekerja asing dengan lebih baik. Perubahan kebijakan yang bersifat langsung dapat mencakup upah yang tidak kompetitif di Jepang, ketidakseimbangan kehidupan kerja yang terkenal, undang-undang kewarganegaraan yang rumit dan diskriminasi umum serta perlakuan buruk terhadap penduduk asing. Meskipun kebijakan imigrasi terbaik dan program tenaga kerja asing tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah multidimensi, kebijakan-kebijakan tersebut akan memainkan peran penting dalam mengimbangi penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja, dan Jepang memiliki banyak alat yang dapat digunakan untuk membentuk kembali masa depannya. Jepang perlu menghadapi situasi ini secara langsung dan menerapkan solusi kebijakan praktis untuk mengatasi tantangan yang sedang dan akan terus muncul seiring dengan menyusutnya populasi. Negara-negara imigrasi yang berhasil seperti Kanada dapat memberikan beberapa contoh praktik baru dan terbaik bagi Jepang. Kerjasama Jepang-Kanada dalam isu-isu terkait imigrasi dan inklusi dapat memberikan peluang penting bagi Kanada untuk menjadi mitra aktif dan terlibat bagi Indo-Pasifik. Seperti yang diungkapkan dalam Strategi Indo-Pasifik Ottawa yang baru dan merupakan teman serta pendukung Jepang,
mitra dagang terbesar keempat kami dan merupakan negara yang sudah memiliki hubungan sejarah dan hubungan antar masyarakat yang mendalam dengan kami.